Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat? Sudah makan siang? Masih semangat? Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan pertemuan perkuliahan kedua. Ini masuk pertemuan kedua ya, yang mana kemarin sudah kita awali dengan kontrak kuliah, betul ya? Kemarin sudah kontrak kuliah, kemudian kita membahas tentang pengertian Pancasila, ya kan? Kayak sebelum itu, tapi salam sejahtera buat kita semua ya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu bahagia, ya. Kemudian ya kalau kita ikutin perkuliahan hari ini berarti ilmunya nanti bermanfaat. Oke, kita awali perkuliahan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca doa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih yang sudah hadir dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Ya, kita lanjut. Ini pertemuan kedua, yaitu tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Ini beberapa yang namanya capaian pembelajaran ya. Di sini ada CPMK. Yang pertama, ketika kalian sudah melakukan atau mengikuti perkuliahan hari ini, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan konsep landasan pendidikan. Karena pendidikan Pancasila berdasarkan ada 3 landasannya: filosofis, historis, kultural, secara tepat. Yang kedua, menganalisis tujuan pendidikan Pancasila dalam membentuk warga negara yang berkarakter. Harapannya apa? Berarti kalau gini, harapannya nanti kalian bisa menjadi makhluk Indonesia atau warga negara Indonesia yang berkarakter, gitu toh. Nah, berintegritas dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian mengaitkan landasan dan tujuan pendidikan Pancasila dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini namanya, kalau saya dalam pendekatannya, pendekatan kontekstual. Artinya apa? Ya, pembelajaran itu bukan dilakukan membahas teori-teori yang ada di buku saja, tapi kita coba mengkaitkan dengan apa yang ada di kehidupan masyarakat. Yang terakhir adalah menunjukkan sikap yang mencerminkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta sebagai wujud implementasi sebagai tujuan pendidikan Pancasila. Dulu sudah pernah saya ajarkan yang namanya dasar-dasar pembelajaran. Benar nggak? Pendidikan itu punya tujuan nggak? Nah, kali ini tujuannya mengkerucut, yaitu adalah pendidikan Pancasila. Nah, apa saja nanti kita bahas. Oke ya. Nah, ada pertanyaan ini teman-teman. Apa itu landasan kira-kira? Apa itu landasan pendidikan Pancasila? Ya, landasan itu apa? Landasan itu seperti dasar. Di benak kita, dalam pikiran kita, kalau kita dengar kata landasan, mesti persepsi kita tuh ada di bawah. Paling bawah bahkan. Gak mungkin ketika kita dengar kata landasan, persepsi kita ada di atas. Atau ada di awang-awangan, gak mungkin. Pasti ada di bawah, landasan. Ya, sebagai dasar. Nah, apa itu landasan pendidikan Pancasila? Termasuk ini dalam konteks pendidikan Pancasila, ternyata pelaksanaan pendidikan Pancasila itu juga memerlukan yang namanya dasar. Dasar apa? Dasar pelaksanaannya. Yang tadi sudah disebutkan dalam CPMK. Yang pertama adalah filosofis, kemudian historis, kultural, secara tepat tadi tujuannya. Gitu ya? Paham nggak kira-kira? Landasan mesti ada di dasar, ada di bawah, nggak mungkin ada di atas. Kalau di atas apa? Plafon mungkin ya. Oke. Ini ya, jadi ini adalah landasan pendidikan Pancasila. Artinya pendidikan Pancasila dalam pelaksananya memerlukan yang namanya dasar. Ya, dasar. Nah, ini menurut ahli nih. Pertama dari Hasan Langgulung tahun 2000 menyatakan bahwa landasan itu adalah dasar atau pijakan yang menjadi titik tolak dalam berpikir dan bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Jelas kalau kita bicara pendidikan Pancasila, mesti harusnya dia punya yang namanya
tujuan. Nah, apa tujuannya? Tadi salah satunya menjadikan manusia Indonesia berkarakter, gitu ya. Kemudian yang kedua, Uyoh Saduloh menjelaskan bahwa landasan pendidikan merupakan seperangkat asumsi. Apa itu asumsi? Anggapan. Apalagi? Statement, dugaan. Apalagi? Asumsi. Pendapat bisa jadi, semuanya tepat tadi. Yang dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Kalau kita bicara tentang konteks pendidikan. Yang ketiga, ada dari Reja Mutyaharjo, ya, berpendapat bahwa landasan pendidikan adalah dasar yang menjadi tempat berpijak, seperti yang tadi saya bilang, berpijak dalam merancang, kemudian melaksanakan serta mengembangkan yang namanya proses pendidikan. Merancang jurusan PPKN, calon guru, bener nggak? Pernah dengar yang namanya RPP? Pernah ya, pernah dengar yang namanya modul ajar? Pernah. Itu bagian dari rancangan atau disebut perencanaan. Kira-kira kalau saya tanya, kira-kira Pak Lutfi yang sekarang berdiri di depan kalian, di luar kelas ini, kira-kira Pak Lutfi sudah mempersiapkan belum kira-kira? Sudah merencanakan belum? Sudah. Itu namanya perencanaan atau merancang tadi. Nah, ini proses, kalau sekarang berarti proses apanya? Pelaksanaan pendidikannya. Gitu ya. Nah, kemudian mengembangkan proses pendidikan. Mengembangkan artinya dalam hal apapun perlu dikembangkan. Kalau kita bicara pengembangan itu artinya sesuatu yang tentunya belum final, benar nggak? Masih mungkin berubah, bisa jadi itu menjadi lebih baik. Itu namanya pengembangan. Nah, ini pengertian landasan. Sekarang kita masuk landasan pendidikan Pancasila. Apa itu? Dasar filosofis. Filosofis ya. Lebih dari sekedar pengertian filosofis. Kalau kita bicara filosofis, dasar filosofis yang di mana penyelenggaraan pendidikan nasional yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian yang kedua, Kailat menjelaskan bahwa Pancasila merupakan landasan filosofis pendidikan nasional, ya, karena nilai-nilainya menjadi pedoman dalam membentuk manusia Indonesia yang beriman, berilmu, berakhlak, demokratis dan bertanggung jawab. Saya garis bawahi yang namanya nilai. Ya. Saya garis bawahi tentang nilai. Apa itu nilai? Value itu bahasa Inggrisnya ya. Ya. Pertanyaannya bukan apa artinya dalam bahasa Inggrisnya. Apa itu nilai? Dasar konsep moral dulu. Ya. Nilai itu adalah ada dua. Ya. Dan non angka. Yang dimaksud dalam pendidikan Pancasila kira-kira yang angka atau yang bukan angka? Non angka. Karakter terlihat tulisan 85? Tidak. Tapi karakter itu bisa kelihatan dari sikap dan perilaku. Oh, ini misalnya satu mahasiswa PPKN ya, ternyata nilainya bagus. Bisa dilihat dari ketika sikapnya ketemu dosen sopan gitu, ketemu temennya ramah gitu dan sebagainya. Tapi ada juga yang berbentuk angka, misalnya nilai PPKN-nya 95 atau 100 misalnya. Syukur-syukur sih nilainya angkanya bagus, nilai non angkanya juga bagus kan gitu kan. Nah, nilai ini menurut Prof. Kailat. Ada pertanyaan dulu, silakan. Pertanyaan dulu. Lanjut ya, kita lanjut. Oke. Nah, ini ada visi dan misinya. Ya, di sini ada nilai tadi yang sudah saya garis tebal ini sebagai sumber nilai dan pedoman pengembangan kepribadian. Misinya mewujudkan nilai dasar. Nilai dasar itu yang tadi lima nilai tadi yang ada di dalam sila Pancasila. Kemudian menemukan kesadaran, menemukan sikap perilaku ini yang penting. Kemudian menumbuhkan tanggung jawab iptek dan seni. Sekarang kalau saya tanya, yang namanya iptek dan seni di abad ke-21 ini sangat luar biasa, benar ya? Mungkin hari ini kalian main yang namanya media sosial. Kira-kira banyak yang baik atau banyak yang buruknya? Buruknya.
Pak, tapi gimana cara kita dapat nilai yang baik? Harapannya kan gitu tuh. Tergantung kaliannya. Kalau kalian karakternya baik, setelah dapat kuliahnya saya pendidikan Pancasila, kalian jadi tahu, oh ini yang nggak baik nih, nggak usah lah gitu. Yang buruk tinggal gitu kan. Yang baik kita ambil gitu. Itu ya, itu maksud dari nilai pendidikan Pancasila. Penting nggak kira-kira di zaman sekarang? Penting. Nah, banyak sekali hal-hal yang tidak relevan dengan kehidupan kita, nilai-nilai Pancasila gitu. Paham ya? Oke, artinya kita harus bisa memfilter. Benar ya? Kalau dalam bahasa penelitian itu ada mereduksi atau memilah dan memilih. Jangan semuanya diambil gitu ya, namanya mereduksi. Kalau saya tanya, Pancasila itu asli dari Indonesia atau enggak? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Silakan, Mbak Siska. Ya. Karena yang memiliki Pancasila hanya di Indonesia saja. Masuk? Ada lagi? Tadi kan ditanya sesuai dengan pernyataan. Jawabannya sesuai karena Ya, lanjut. Karena benar yang dibilang Mbak Siska, pertama Pancasila itu dimiliki di Indonesia dan dibuat oleh para terdahulu dengan menyesuaikan kondisi bangsa Indonesia. Oke. Sebenarnya kalau kita bicara Pancasila itu ada nilai-nilai di dunia ini yang memang universal, ya, yang dimana para pemimpin bangsa kita, founding parent, saya sebut founding parent karena terdiri dari laki-laki dan perempuan ya, mengambil nilai-nilai yang sudah ada secara universal. Nilai kemanusiaan itu kalau di Indonesia berlaku, tapi di negara barat misalnya atau di negara manapun juga berlaku. Ya, yang dimana juga kalau kita sesuaikan dalam kehidupan sehari, terutama sila keberapa tuh? Yang bicara tentang kemajemukan. Kita memerlukan persatuan. Kita sadar sebenarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, bermajemuk. Makanya membutuhkan persatuan. Jangan dibalik, kita dilarang beragam demi persatuan. Beda nggak? Beda. Itu ya, itu pentingnya. Nah, ada pertanyaan nih teman-teman. Jika Pancasila itu dasar negara kita, lalu mengapa kita masih saja belajar tentang pendidikan Pancasila? Dari SD, SMP, SMA, sampai sekarang kuliah. Silakan Mas Rifki, angkatan. Kenapa? Menjawab dari pertanyaan Pak Rifki. Kenapa walaupun Pancasila sudah menjadi dasar negara kita, kenapa kita harus mempelajarinya? Karena Pancasila adalah di dalamnya itu mempunyai nilai-nilai dasar yang harus kita pahami dan terus kita pelajari. Dan jika kita tidak memahami isinya, maka kita tidak akan paham akan nilai-nilai di dalam isi Pancasila. Oke, terima kasih. Jawabannya tepat sekali. Beri aplaus buat Mas Rifki. Ya. Bagus. Ya, memang kita butuh substansinya, isinya. Kalau orang suruh menghafal Pancasila, mungkin hafal semua hari ini. Tapi kalau saya tanya, apa makna silanya? Belum tentu bisa jawab. Benar nggak? Kalau saya tanya, Mas kira-kira sila pertama bunyinya apa? Ya, kalau saya tanya lagi, kira-kira maknanya apa? Tapi sebagian orang, mungkin Mas Bilal bisa menjawab, tapi sebagian orang tertentu belum tentu bisa menjawab yang namanya makna. Makna itu bisa diartikan sebagai yang tadi Mas Rifki jawab, substansi atau isi. Atau jangan-jangan orang satu dengan orang yang lain salah mempersepsikan maknanya. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Itu ya. Nah, ini ada lanjutannya nih. Nah, apakah ini Pancasila? Jawabannya? Lambang negara kita. Pancasilanya di mana? Pancasila itu hidup di antara atau di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ini cuma lambang negara. Percuma kalau kita pampang di katakanlah di kamar kita atau di ruangan ini ya. Tapi kita nggak memahami maknanya, itu percuma, menjadi percuma. Nah, Pancasila bukan sekedar lambang negara. Lebih dari itu, Pancasila merupakan, ada bahasa Belanda, filosofi ground atau yang disebut dasar filosofis yang fundamental.
yang memiliki ajaran nilai dan moral. Balik lagi, kita sebagai manusia dituntun oleh yang namanya nilai dan moral. Manusia itu menjadi manusia ketika dia itu dituntun oleh yang namanya nilai dan moral. Oke. Ini ada 4 pilar. Yang pertama, learning to know. Apa itu? Belajar untuk mengetahui. Ini ranahnya berarti ranah kognitif, pemahaman pengetahuan. Baru learning to do. Apa itu? Melakukan. Setelah kita tahu, kita melakukan. Yang ketiga, learning to be itu apa? To be menjadi. Artinya terbentuk karakter di situ. Ya, menjadi itu artinya membentuk karakter. Sesuatu yang dilakukan satu kali itu disebut hanya perilaku tindakan biasa. Tapi sesuatu tindakan yang dilakukan terus-menerus, terus menjadi kebiasaan, itu bisa menjadi yang namanya karakter. Di sini maksud dari pendidikan Pancasila. Apa contohnya dalam kehidupan kita? Learning to be. Misalnya apa? Seseorang kalau dia memang baik, dia akan baik tanpa atau dengan adanya orang di samping dia. Benar ya? Tapi seseorang dikatakan, mohon maaf, kan ada orang yang misalnya dia hanya baik ketika dilihat sama orang. Ada nggak yang gitu? Ya, tapi kalau saya yakini di sini nggak kayak gitu, ya. Benar ya, itu ya. Nah, ini dimaksud dengan learning to be, menjadi karakter. Kemudian yang terakhir menjadi learning to live together. Apa itu? Belajar untuk hidup bersama. Kan tadi saya bilang, di konteks keindonesiaan kita majemuk. Yang namanya perbedaan itu, ya, itu sebuah keniscayaan. Itu memang sudah diberikan oleh yang namanya Tuhan. Tapi bagaimana kita sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia Indonesia, warga negara Indonesia, memahami perbedaan itu? Benar gak? Nah, ini namanya to live together. Misalnya apa? Di dalam kelas, pendapatnya Mbak Baitul bisa jadi berbeda dengan pendapatnya Mas Andra. Kira-kira yang seharusnya kalau kita bicara learning to live together, sikap mereka berdua harusnya seperti apa? Saling menerima, atau disebut sebagai toleransi. Toleransi dalam berpikir. Kita nggak bisa memaksakan kok. Gitu ya, itu disebut sebagai learning to live together. Dari itu kita menyadari bahwa kita memang berbeda dari sana. Jangankan pikiran, fisik saja sudah berbeda. Ini kompetensi harapan. Jadi dalam pendidikan Pancasila nanti ada output, luaran, kompetensi yang diharapkan. Setelah kalian mempelajari tadi, menjadi manusia yang satu, dia bertanggung jawab. Benar ya, itu ya. Kemudian dia melek tentang pengembangan atau pertumbuhan ilmu pengetahuan teknologi serta seni. Yang selanjutnya adalah dia bisa mengatasi yang namanya masalah hidup. Masalah hidup itu bukan hanya di kelas ini, tapi ada di luar kelas. Benar ya, gitu ya. Oke, kemudian kemampuan memaknai peristiwa sejarah, nilai-nilai budaya bagi persatuan Indonesia. Ini penting juga. Kita paham sejarah itu penting. Karena ada satu orang tokoh yang mengatakan gini, bangsa yang melupakan sejarahnya, dia akan dikendalikan. Oleh siapa? Oleh orang yang di luar selain dia, bangsa dia. Ya, makanya kita harus belajar sejarah itu. Nah, bagaimana cara mencapai kompetensi itu? Yang kalian lakukan hari ini lewat apa? Jalur apa ini namanya? Pendidikan yang mana? Formal ada dan non formal. Kalau yang kita hari lakukan adalah formal. Kan gitu kan? Ya, formal dan non formal gitu. Nah, ini landasan filosofis ya. Filosofi ini berkaitan dengan lebih dari sekedar arti ya, filosofis. Kemudian landasan historis, sejarah kita. Kemudian yang terakhir adalah landasan kultural atau disebut sebagai landasan budaya, sosial budaya. Yang tadi saya sebutkan, manusia Indonesia adalah manusia yang beragama majemuk. Nah, ini ada beberapa bagan, ada gambar di sini.
bahwa yang namanya manusia, kita belajar pendidikan Pancasila nggak bisa lepas dari yang namanya ini ya. Manusia itu terdiri dari atas susunan kodrat, sifat kodrat sama kedudukan kodrat. Kalau kita bicara kodrat, kodrat kita yang diberikan oleh yang maha pencipta. Nah, ada jasmani, ada jiwa. Repot kalau orang ada jasmaninya tapi nggak ada jiwanya. Bener ya? Wong ada jiwanya tapi dia nggak fokus aja bisa repot kan? Apalagi kalau nggak ada jiwa. Ya, dia kemudian ada yang namanya makhluk individu sama makhluk sosial, kemudian ada makhluk otonom dan makhluk apa yang disebut makhluk otonom? Kalau makhluk Tuhan kan jelas ya, manusia adalah ciptaan dari Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau makhluk otonom ini apa? Artinya dia bisa memutuskan sesuatu yang terjadi pada dirinya sendiri. Benar ya, gitu ya. Dia bisa membuat keputusan sendiri gitu. Itu adalah makhluk otonom. Artinya ya manusia itu sebagai pribadi manusianya. Di luar itu, tapi dia adalah makhluk sebagai ciptaan yang Maha Pencipta tadi, Tuhan tadi. Nah, ini ada unsur-unsurnya. Nah, monodualis dan monopluralis. Nah, ini ada kuis ya teman-teman. Ini tadi kan saya tanyakan lewat diagnosis. Sekarang saya lewat post-test. Post-test silakan diakses lewat link berikut. Silakan. Sudah ya? Ini post-testnya. Nanti nilai bisa saya informasikan nanti. Oke, ada yang bisa menyimpulkan perkuliahan hari ini? Silakan. Hari ini membahas tentang pendidikan Pancasila yang diharapkan setelah ini kita menjadi orang yang lebih bernilai, menjadi orang yang berkarakter. Oke, tepat. Terima kasih. Satu lagi mewakili perempuan, sekarang mewakili laki-laki. Kesimpulan perkuliahan hari ini itu selain harapan dari apa yang sudah dipelajari, itu kita juga harus tetap mengingat apapun yang terjadi itu tetap tidak luput dari diri sendiri, juga tidak luput dari takdir Tuhan. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan buat Mbak Putih sama Mas Bilal. Ya. Oke, selanjutnya ini ada tugas dan materi pertemuan selanjutnya. Tugasnya simpel saja, buatkan tulisan hasil analisis kalian nanti terkait dengan urgensi. Urgensi itu artinya penting ya, pentingnya, kepentingannya, kemudian harapan serta realita, landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Komparasikan, artinya dibandingkan ya antara teori dengan kehidupan nyata realita. Kemudian materi yang selanjutnya kita akan bicara tentang materi kedudukan, fungsi Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri? Cukup ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan atau yang mau disampaikan, saya kira cukup ya karena waktunya sudah sore ya. Untuk mengakhiri perkuliahan hari ini ya, agar bermanfaat dan menambah wawasan kalian, mari kita sama-sama akhiri perkuliahan hari ini dengan baca Alhamdulillah. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.